Apakah kalian tahu bahwa di masa penjajahan Belanda, warga Garut pernah menggunakan wabah penyakit sebagai senjata biologis untuk melawan penjajah? Kedengarannya seperti cerita film, tapi ini adalah sejarah nyata. Yuk, kita bahas lebih dalam di video kali ini. Selamat datang di channel saya, Penulis Sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu strategi unik yang digunakan oleh warga Garut dalam melawan penjajah Belanda. Cerita ini jarang diungkap dalam buku sejarah, jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya, karena ada fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Garut seperti banyak daerah lainnya di Indonesia menjadi saksi bisu dari berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel yang diterapkan Belanda pada abad ke-19 sangat merugikan rakyat. Sistem ini mewajibkan petani lokal untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila di sebagian besar tanah mereka dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial. Kebijakan tanam paksa ini sangat memberatkan rakyat karena mereka dipaksa bekerja keras di ladang-ladang yang sebenarnya bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor ini berarti lebih sedikit tanah yang bisa mereka gunakan untuk menanam padi atau tanaman pangan lainnya. Akibatnya, banyak petani yang mengalami kelaparan dan kemiskinan yang parah. Penindasan ekonomi ini disertai dengan perlakuan semena-mena oleh pejabat kolonial dan tentara Belanda. Mereka seringkali menggunakan kekerasan untuk memastikan kebijakan tanam paksa ini dipatuhi oleh rakyat. Tidak jarang, rakyat yang dianggap membangkang atau tidak memenuhi kuota tanam paksa dihukum dengan sangat kejam. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat Garut. Keadaan yang sulit ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat setempat. Rakyat Garut, seperti halnya di daerah lain di Indonesia, tidak tinggal diam menghadapi penindasan ini. Berbagai bentuk perlawanan, baik yang terbuka maupun yang terselubung, terus terjadi. Meskipun seringkali dilawan dengan kekerasan oleh Belanda, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam. Di tengah tekanan dan penindasan ini, muncul berbagai gerakan perlawanan. Sebagian besar gerakan perlawanan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang berani. Mereka menggunakan berbagai cara untuk melawan penjajah, mulai dari perlawanan bersenjata hingga taktik-taktik gerilya. Namun, menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih superior, rakyat seringkali harus menggunakan kecerdikan dan strategi yang tidak biasa. Inilah latar belakang yang membentuk suasana perjuangan di Garut. Di tengah penderitaan dan penindasan yang mencekik, rakyat Garut mencari cara-cara kreatif untuk melawan penjajah. Kondisi ini menjadi landasan bagi munculnya ide-ide perlawanan yang unik, termasuk penggunaan wabah penyakit sebagai senjata biologis untuk melawan Belanda. Pada awal abad ke-20, wabah penyakit pest atau pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, melanda beberapa daerah di Indonesia, termasuk Garut. Penyakit ini dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Wabah pest biasanya menyebar melalui gigitan kutu yang hidup pada tikus, yang seringkali menjadi pembawa bakteri tersebut. Penyakit ini memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah pes bubonik, pes septikemik, dan pes pneumonik. Pes bubonik, yang paling umum, menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening yang menyakitkan. Pes septikemik menyebar melalui darah, menyebabkan infeksi yang meluas di seluruh tubuh. Sedangkan pes pneumonik, yang paling mematikan, menyerang paru-paru dan dapat menyebar dari orang ke orang melalui droplet pernapasan, membuatnya sangat menular. Ketika wabah ini melanda Garut, dampaknya sangat mengerikan. Penduduk setempat mulai jatuh sakit dengan gejala yang parah seperti demam tinggi, menggigil, dan pembengkakan kelenjar getah bening yang disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Karena kondisi medis pada saat itu masih sangat terbatas, banyak penderita yang tidak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Penyebaran wabah ini juga sangat cepat. Dalam waktu singkat, banyak desa yang terkena dampaknya. Masyarakat menjadi panik karena wabah ini tidak hanya menyebabkan kematian yang cepat, tetapi juga menular dengan mudah. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana penyakit ini menyebar membuat upaya pencegahan menjadi sangat sulit. Rakyat mulai mengisolasi desa-desa yang terkena wabah. Tetapi ini tidak sepenuhnya efektif, karena tikus-tikus pembawa penyakit bisa dengan mudah berpindah ke tempat lain. Ketakutan terhadap wabah pest tidak hanya dirasakan oleh penduduk setempat,
tetapi juga oleh penjajah Belanda. Bagi mereka, wabah ini adalah ancaman serius yang bisa melemahkan kekuatan militer dan administratif mereka di wilayah tersebut. Tentara dan pejabat Belanda yang ditempatkan di Garut menjadi sangat khawatir akan keselamatan mereka. Mereka tidak hanya harus menghadapi perlawanan dari penduduk setempat, tetapi juga ancaman kesehatan yang mematikan ini. Belanda mencoba berbagai cara untuk mengendalikan wabah ini, termasuk menerapkan karantina dan meningkatkan kebersihan di daerah-daerah yang terkena dampak. Namun, upaya ini seringkali tidak berhasil karena penyebaran penyakit yang cepat dan sulitnya mengendalikan populasi tikus. Ketidakmampuan Belanda untuk mengatasi wabah ini menunjukkan kelemahan mereka dan memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk mencari cara-cara baru dalam melawan penjajah. Di tengah situasi yang kacau ini, muncul ide dari sekelompok pejuang lokal untuk memanfaatkan ketakutan Belanda terhadap wabah ini sebagai senjata. Mereka melihat wabah pest sebagai kesempatan untuk melemahkan penjajah dengan cara yang tidak konvensional. Dengan menggunakan tikus-tikus yang terinfeksi, mereka berharap bisa menyebarkan penyakit ini ke barak-barak tentara Belanda dan area-area yang dihuni oleh pejabat kolonial. Ini adalah strategi yang sangat berisiko, tetapi dalam keadaan yang putus asa, mereka bersedia mencoba segala cara untuk melawan penjajah. Disinilah kreativitas warga Garut muncul. Di tengah situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastian, sekelompok pejuang lokal mulai memikirkan cara-cara yang tidak konvensional untuk melawan penjajah Belanda. Melihat ketakutan yang ditimbulkan oleh wabah penyakit pest, mereka mendapatkan ide untuk memanfaatkan wabah tersebut sebagai senjata biologis. Pejuang-pejuang ini menyadari bahwa wabah pest yang menyebar cepat dan mematikan dapat digunakan untuk melemahkan pasukan Belanda. Mereka berpikir bahwa jika penyakit ini bisa diarahkan ke tentara dan pejabat Belanda, maka akan terjadi kepanikan dan kekacauan di kalangan penjajah. Dengan kekuatan musuh yang melemah, rakyat Garut akan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perlawanan dan merebut kembali kendali atas tanah mereka. Langkah pertama dalam rencana ini adalah mengumpulkan tikus-tikus yang terinfeksi. Tikus-tikus ini merupakan pembawa utama bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pest. Para pejuang lokal dengan hati-hati menangkap tikus-tikus ini dari daerah yang sudah terinfeksi wabah. Mereka kemudian menjaga tikus-tikus ini agar tetap hidup dan memastikan bahwa bakteri yang mereka bawa masih aktif. Setelah tikus-tikus yang terinfeksi terkumpul, para pejuang mulai merencanakan bagaimana mereka bisa mengirimkan senjata biologis ini ke wilayah yang dihuni oleh pasukan Belanda. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah menyebarkan tikus-tikus ini di dekat barak-barak militer Belanda dan rumah-rumah pejabat kolonial. Mereka memilih waktu yang tepat di malam hari, ketika aktivitas Belanda berkurang dan pengawasan lebih longgar. Strategi ini memang sangat berisiko, karena para pejuang sendiri harus berhadapan langsung dengan tikus-tikus yang terinfeksi. Namun, mereka rela mengambil risiko ini demi membebaskan tanah air mereka dari cengkeraman penjajah. Mereka sadar bahwa dalam kondisi yang sangat tidak seimbang, di mana Belanda memiliki keunggulan militer yang signifikan, mereka perlu menggunakan segala cara yang ada, termasuk taktik yang tidak konvensional dan berbahaya. Hasil dari strategi ini cukup mengesankan. Dalam waktu singkat, beberapa pasukan Belanda mulai terinfeksi wabah pest. Kepanikan segera melanda barak-barak militer dan area tempat tinggal mereka. Tentara yang sakit tidak hanya menjadi tidak mampu bertugas, tetapi juga menularkan penyakit ke rekan-rekan mereka yang lain. Kekuatan militer Belanda di Garut mulai melemah, dan moral pasukan mereka turun drastis. Mereka lebih sibuk menangani wabah di antara mereka sendiri daripada melanjutkan operasi militer melawan penduduk setempat. Selain itu, berita tentang wabah ini menyebar ke Belanda dan menyebabkan keprihatinan di kalangan pejabat kolonial. Mereka mulai menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman serius yang tidak bisa diatasi hanya dengan kekuatan militer. Penggunaan wabah penyakit sebagai senjata ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki kecerdasan dan keberanian untuk melawan penjajah dengan cara yang tidak terduga. Dengan melemahkan kekuatan penjajah melalui wabah penyakit, rakyat Garut mendapatkan momentum untuk melanjutkan perlawanan mereka. Strategi ini, meskipun berbahaya dan tidak konvensional, menunjukkan bahwa dalam situasi terdesak, kreativitas dan keberanian bisa menjadi senjata yang sangat ampuh dalam perjuangan melawan penindasan. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan wabah penyakit sebagai senjata biologis oleh warga Garut ini? Apakah kalian tahu cerita-cerita lain tentang strategi unik dalam perjuangan melawan penjajah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.